Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Tiffany. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari tesis saya, yaitu analisis perubahan struktur perilaku kinerja industri perbankan syariah di Indonesia, studi pada pendirian Bank Syariah Indonesia. Dosen pengampu pada bimbingan tesis saya ini adalah Bapak Rangga Almahendra. Agenda yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, simpulan, dan saran. Bagian yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang utama dari tesis ini adalah yaitu kejadian dari merger 3 bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang diresmikan pada 1 Februari 2021 dengan mendirikan entitas baru dengan nama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Merger 3 bank syariah BUMN ini akan merubah struktur pasar di industri perbankan syariah Indonesia, mengingat mereka adalah pemain besar dalam industri perbankan syariah. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu hadirnya BSI akan mengubah struktur pasar dalam industri perbankan syariah, sehingga dengan melakukan analisis struktur perilaku kinerja dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada industri perbankan syariah, sehingga dapat menjadi masukan bagi BSI maupun bank syariah lainnya untuk menyusun strategi menghadapi persaingan yang baru pada industri perbankan syariah di Indonesia. Ada 3 pertanyaan dan tujuan penelitian dalam tesis ini. Yang pertama yaitu menganalisis perubahan struktur pasar yang terjadi pada perbankan syariah dengan berdirinya BSI. Yang kedua yaitu menganalisis perubahan perilaku bank syariah di Indonesia setelah berdirinya BSI, dan menganalisis tingkat kinerja bank syariah di Indonesia sebelum berdirinya BSI, dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga kinerja bank syariah setelah berdirinya BSI. Landasan teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yang pertama yaitu mengenai konsolidasi, merger, dan akuisisi. Berdasarkan PP nomor 28 tahun 99 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi, diperoleh definisi dari ketiga istilah tersebut, yaitu merger, penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan mengubarkan bank-bank lain tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu konsolidasi, penggabungan dari 2 bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan mengubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu akuisisi, pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Landasan teori yang kedua yaitu tentang paradigma struktur perilaku kinerja, atau lebih dikenal dengan Structure, Conduct, dan Performance atau SCP, yang digunakan untuk menganalisis hubungan struktur perilaku dan kinerja suatu industri. Struktur dalam SCP adalah struktur pasar yang direpresentasikan dengan konsentrasi pasar yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur penyebaran pangsa pasar dalam industri. Sedangkan perilaku atau conduct yaitu merupakan perilaku perusahaan dalam industri untuk bertahan dan bersaing dalam industri. Terus yang ketiga yaitu kinerja atau performance, yaitu kinerja perusahaan yang dapat diwakili oleh profitabilitas atau kekuatan pasar atau variabel lain yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Ada 3 proposisi dalam paradigma SCP. Yang pertama yaitu struktur akan mempengaruhi perilaku. Semakin tinggi tingkat konsentrasi pasar, maka semakin rendah tingkat persaingan dalam industri. Perilaku mempengaruhi kinerja. Semakin rendah tingkat persaingan, maka semakin tinggi market power dan semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Struktur mempengaruhi kinerja. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin tinggi tingkat kolusi yang terjadi sehingga market power juga akan semakin tinggi. Untuk struktur pasar sendiri akan diukur dengan konsentrasi pasar dengan menggunakan N-firm Concentration Ratio dan Herfinner-Hirschman Index atau HHI. Sedangkan perilaku adalah reaksi yang diberikan oleh perusahaan terhadap kondisi struktur pasar interaksi persaingnya. Dan kinerja yaitu pengukuran kinerja sangat beragam tergantung industrinya. Metode penelitian. Metode penelitiannya adalah deskriptif analitis untuk memberi gambaran suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Metode pengumpulan datanya adalah riset pustaka yang diperoleh dari laporan keuangan, laporan publikasi OJK, tulisan-tulisan ilmiah, majalah koran, dan website dan jurnal terkait. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan data sebelum merger, 5 periode sebelum merger, dengan cut off Desember 2020 dan perubahan setelah merger.
di mana perubahan struktur menggunakan variabel jumlah bank, pangsa pasar, rasio konsentrasi, jumlah dan penyebaran kantor. Sedangkan untuk perubahan perilaku menggunakan variabel net operating margin, diferensiasi produk, promosi dan pelatihan. Yang ketiga yaitu sedangkan kinerja menggunakan variabel rasio permodalan, capital adequacy rasio, rasio kualitas aset, NPF, dan rasio rentabilitas yang diwakili oleh ROA, NOM, dan BOPO, serta rasio likuiditas yaitu diwakili oleh FDR. Data hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai struktur pasar. Jumlah bank yang bersaing dalam industri perbankan syariah posisi 31 Desember 2020 adalah 34, yang terdiri dari 24 bank umum syariah dan 10 unit usaha syariah. Artinya pemain bank syariah di Indonesia cukup banyak dengan besaran aset yang beragam. Pangsa pasar dihitung dengan menggunakan pangsa pasar aset, pangsa pasar DPK, dan pangsa pasar pembiayaan. Pada pangsa pasar aset seperti yang diperlihatkan oleh kolom pada layar, di mana pangsa pasar sebelum berdirinya pangsa pasar industri perbankan syariah sebelum berdirinya BSI yang dibuktikan dengan CR4 yaitu 50,13%, di mana CR4 adalah pangsa pasar yang dikuasai oleh 4 pangsa pasar tertinggi di dalam industri, ya, sehingga dapatlah angka 50,13% yang artinya tergolong masuk dalam persaingan oligopoli longgar. Tingkat konsentrasinya dibuktikan dengan nilai Herfinel Index yaitu 0,09, di mana itu artinya masuk ke dalam tingkat konsentrasi moderat atau tidak terkonsentrasi. Sedangkan pangsa pasar setelah hadirnya BSI dari sisi aset yaitu CR4-nya meningkat menjadi 63,96% dan masuk ke dalam kata golongan persaingan oligopoli ketat. HHI 0,1981 masuk ke dalam konsentrasi moderat. Hasil yang sama juga ditunjukkan dengan melalui perhitungan pangsa pasar pembiayaan dan pangsa pasar DPK, di mana sebelum berdirinya BSI bentuk persaingan adalah oligopoli longgar dengan konsentrasi rendah, dan setelah hadirnya BSI yaitu oligopoli ketat dengan konsentrasi moderat. Artinya di sini dapat disimpulkan bahwa hadirnya BSI, terbentuknya BSI telah terbukti secara teori yaitu merubah struktur pasar dalam industri perbankan syariah, yaitu dari struktur pasar oligopoli longgar dengan tingkat konsentrasi rendah berubah menjadi oligopoli ketat dengan tingkat konsentrasi moderat. Sesuai pendapat McAfee 2002, bentuk persaingan oligopoli ketat artinya antar bank syariah akan memiliki kesamaan yang relatif kecil, sehingga setiap bank yang ada dalam industri memiliki banyak pilihan dalam mengimplementasikan strateginya. Selain itu, bentuk pasar oligopoli ketat ini akan memberikan indikasi bahwa terjadinya persaingan yang sehat antar bank syariah dan memungkinkan perusahaan-perusahaan yang terlibat akan bekerja sama dalam hal yang akan menyangkut kepentingan bersama pula. Lebih jauh lagi, oligopoli ketat sangat dekat dengan oligopoli pada produk yang tidak identik, sehingga sangat memungkinkan satu bank syariah memiliki produk unggulan yang superior dibandingkan produk milik bank syariah lainnya. Struktur pasar bagian yang kedua yaitu jumlah kantor dan sebarannya. Yang hitam dan yang biru saya berusaha untuk mengkomparasi bahwa terjadinya perubahan jumlah kantor dari bank dengan 5 bank dengan jumlah kantor terbesar sebelum berdirinya BSI dan setelah berdirinya BSI. Di mana sebelum berdirinya BSI ada BSM, BRI Syariah, BNI Syariah, Muamalat, dan Bank Aceh Syariah. Dan setelah berdirinya BSI menjadi nomor 1 tentunya Bank Muamalat, Bank Aceh Syariah, UUS, BTN, dan BCA Syariah. Dari sini terlihat bahwa setelah berdirinya BSI, jumlah kantor BSI hampir 7 kali lipat dari jumlah kantor pesaing setelahnya yaitu Bank Muamalat yang hanya berkisar di kisaran 275. Sehingga BSI sangat mendominasi dari sebaran kantor. Dampaknya adalah pada peta persaingan bank syariah ke depannya. Sehingga baik dari BSI-nya sehingga bank syariah lain juga perlu melakukan ekspansi secara geografis agar tidak kalah bersaing dengan BSI. Dan bagi BSI sendiri tantangannya adalah karena BSI ini berdirinya saat ini untuk setahun 2 tahun ini tidak melakukan penutupan atau pengurangan cabang dimanapun, sehingga jumlah mereka hampir berdekatan dan akan memungkinkan bahwa jumlah kantor mereka sangat berdekatan dan banyak pada suatu kota tertentu,
sehingga akan menjadi masalah tersendiri bagi manajemen dalam mengatur dan pemanfaatan aset gedung atau kantor. Bagian yang kedua yaitu perilaku yang akan menggunakan variabel net operating margin. Di sini dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terlihat bahwa tren dari net operating margin industri perbankan syariah adalah positif, kecuali di tahun 2020 dan dapat dipastikan bahwa dampak dari pandemi Covid. Artinya, dengan hanya menguasai pangsa pasar perbankan syariah secara nasional di rentang 5-6%, Bank Syariah Indonesia terus berupaya meningkatkan pendapatannya dengan indikator NOM. Jadi, walaupun secara nasional penetrasi pasarnya masih 5,5-6%, cuman NOM-nya growth. Yang kedua yaitu diferensiasi produk. Yang hijau adalah masuk ke dalam 5 besar, ranking 5 besar. Dan ini adalah bank dengan 5 besar penguasaan macam produk layanan, aset, modal inti, dan NOM. Seharusnya bank dengan jumlah macam produk dan layanan yang besar akan dapat mengenerate aset yang besar dan didukung oleh modal inti yang besar juga, dan akan dengan tata kelola yang baik akan menghasilkan NOM yang besar juga. Dan hal itu secara positif dibuktikan oleh Bank Syariah Mandiri. Namun hal bertolak belakang juga diperlihatkan oleh Bank Muamalat, di mana menunjukkan NOM Bank Muamalat sangat kecil, sedangkan produk layanan besar, aset besar, modal inti besar dalam industrinya, dan ini mengindikasikan bahwa perilaku perusahaan dalam pengelolaan aset dan produk layanan yang dimiliki perusahaan belum maksimal, sehingga tidak memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Bagian perilaku yang lain yaitu biaya promosi dan pelatihan, dan ini menunjukkan bahwa dan dari segi totalan secara industri terlihat bahwa 2016 sampai 2019 secara jumlah total biaya pendidikan dan pelatihan, penelitian pengembangan dan biaya promosi yang dikeluarkan oleh industri pemain dalam industri perbankan syariah terus mengalami peningkatan. Hal ini adalah untuk terus melakukan penetrasi pasar dalam industrinya. Kecuali di tahun 2020, dan bisa diyakini tahun 2020 adalah dampak dari pandemi Covid. Tantangan besar bagi BSI untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh SDM untuk menetapkan standar SDM yang sama. Biaya promosi juga akan meningkat untuk memperkenalkan citra baru pada masyarakat. Ini adalah setelah berdirinya BSI, sehingga tantangan besarnya untuk perilakunya ini akan ditunjukkan oleh BSI. Kinerja. Pada bagian ini yaitu rasio keuangan BUS dan UUS sengaja saya pisah karena memang terdapat perbedaan dari cara perhitungan rasio kinerjanya, di mana UUS tidak terdapat capital adequacy ratio. Namun secara keseluruhan terlihat bahwa tren keseluruhan dari rasio keuangan BUS dan UUS ini mengalami pembaikan dari tahun ke tahunnya. Dan jika dibandingkan BUS dan UUS lagi, bahwa ROA, NPF, BOPO, dan NOM UUS lebih unggul dibandingkan Bank Umum Syariah. Dan ini mungkin salah satu alasannya adalah bahwa UUS mungkin lebih memfokuskan pada target atau daerah tertentu dibandingkan BUS yang mungkin jumlahnya lebih tersebar. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Yang dapat disimpulkan dari tesis ini yaitu yang pertama, berdirinya BSI mengubah struktur pasar industri perbankan syariah dari oligopoli longgar dengan tingkat konsentrasi rendah menjadi oligopoli ketat dengan tingkat konsentrasi moderat. Yang kedua yaitu tren positif NOM yang dicatatkan oleh pelaku industri perbankan syariah di Indonesia selama 5 tahun terakhir, walaupun hanya penguasaan pasarnya 5-6% dari total perbankan Indonesia. Bank syariah yang memiliki jumlah produk dan layanan lebih banyak akan memiliki aset yang besar dan didukung oleh modal inti yang besar pula seperti BSM, BNI dan BNI Syariah dan BNI. Namun berbeda dengan 3 bank di atas, BRI Syariah menunjukkan hal lain, di mana jumlah produk dan layanan yang tidak terlalu besar namun dapat membentuk aset dan menghasilkan NOM yang besar. Yang ketiga yaitu tren kinerja keuangan industri syariah dalam 5 tahun terakhir adalah positif,
Sedangkan untuk ROA, NPF, dan BOPO, nom UUS lebih unggul dibandingkan BUS. Hal ini karena strategi UUS lebih fokus dibandingkan strategi BUS. Beberapa saran yang saya berikan melalui tesis ini yaitu yang pertama, berdirinya BSI akan menuntut seluruh pemain dalam perbankan syariah harus lebih meningkatkan inovasi produk dan layanan. Tujuannya meningkatkan kualitas SDM dan promosi. Tujuannya apa? Untuk lebih meningkatkan pengenalan mereka, untuk lebih meningkatkan kebutuhan mereka terhadap pasar. Yang kedua yaitu jumlah produk dan layanan yang besar serta aset yang banyak dan tersebar akan menjadi ancaman bagi efisiensi BSI, sehingga BSI harus dapat mengelola hal tersebut dengan baik. Yang ketiga yaitu manajemen BMI harus segera mengambil tindakan korektif agar dapat unggul dalam industri, karena nom bank muamalat sangat kecil sedangkan aset yang modal intinya cukup besar dibandingkan rata-rata industri. Yang ketiga yaitu pemantauan pemerintah, OJK, LPS, dan Kementerian BUMN dan KPPU terkait tata kelola perusahaan BSI karena merupakan merger dari 3 bank dan perusahaan dan perubahan struktur pasar perbankan syariah. Baik, demikian presentasi mengenai tesis ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.